berdoa. Ya, Brad. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa, amin. Amin. Siap, ready, Selamat Hari Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada pagi ini, Bu Guru ingin tahu apakah ada yang tidak masuk hari ini? Orang di kelas 5 semuanya masuk. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua pada ya. Sekarang pagi hari ini kita akan belajar ya tentang apa itu coding atau biasa kita sebut juga KKA, kecerdasan artifisial. Ya, pernah mendengar kata AI? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum kita belajar, Guru ingin tahu, pernahkah kalian menemukan sebuah pola atau apa itu pengertian dari pola? Ada yang tahu pola? Pola itu apa? Pola itu adalah sesuatu yang berulang atau teratur. Ya, contohnya yang kalian lihat di dalam kelas adalah keramik atau lantai kelas. Ya, bentuknya bagaimana? Apakah ini? Tidak. Apakah dia bergaris-garis? Tidak. Tidak. Ya, dia polos dan juga bentuknya teratur. Itu yang disebut dengan pola. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian melipat baju, bagaimana cara menyusunnya di lemari? Pasti dari yang warnanya sama, ya. Baju seragam dulu, ya tidak? Iya. Habis itu baju bermain dulu, ya tidak? Iya. Begitu juga dengan celana. Celana panjang dulu disusun jadi satu, celana pendek kemudian, ya tidak? Iya. Biar apa? Biar rapi. Biar kalau kita mengambilnya tidak perlu lagi kita acak. Ya, itulah yang disebut dengan pola. Ya, pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran juga ada sebuah pola. Pola apa itu? Menyusun jadwal pelajaran. Ya, menyusun jadwal pelajaran. Hari Senin, jadwalnya matematika, bahasa Indonesia, Pancasila, dan juga PJOK. Ya, tidak mungkin besok itu ada PJOK lagi. Hari Selasa, ya tidak? Iya tidak? Iya. Karena itu menyusun jadwal juga itu diperlukan sebuah pola. Ya. Nah, sekarang ya kita akan belajar tentang pattern recognition. Ya, pattern recognition. Ya. Sebelum itu, Bu Guru mau kasih tahu, pernahkah kamu ya menemukan sebuah pola atau keteraturan pada benda? Contohnya keramik, pagar rumah, dan lain-lain ya. Kalau kita bikin pagar rumah juga kita membuat sebuah pola. Biar apa? Biar rapi, biar semua seragam ya. Biar semua seragam atau semua sama. Kan tidak mungkin kita mau bikin pagar itu ada yang besi, ada yang kayu. Nanti ada lagi ya dari seng, ada lagi dari batu. Kan nggak mungkin ya. Pasti kita mau rumah kita atau pagar kita menjadi rapi dengan cara membuat pola yang sama. Contohnya pagarnya pola bentuknya runcing. Semua pasti akan berbentuk runcing ya. Atau semua berbentuk persegi panjang. Maka semuanya akan berbentuk persegi panjang. Maka dari itu kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan sebuah pola. Nah, lanjut. Nah, ini adalah sebuah pola ya. Ada pola garis-garis atau kotak-kotak yang warnanya berbeda. Ya, ini adalah pola berbentuk ukiran ya, berbentuk ukiran yang juga berbeda dengan pola yang ada di sini ya. Dan ini ada juga pola angka. Nah, lanjut. Tahukah kamu kalau menyusun jadwal belajar sehari-hari biasanya ada kegiatan yang selalu berulang ya. Contoh yang tadi Senin itu ada matematika ya, bahasa Indonesia,
Pancasila. Selasa juga kalian akan menemukan hal yang sama. Ya, Rabu juga pasti ada yang hilang dan juga ada yang sama. Nah, ternyata kalau kita main game, pernah main game nggak di HP? Siapa sih yang sering main game di HP? Katakan. Semuanya pasti sering main game. Guru juga suka main game ya. Ternyata game yang ada di komputer, yang ada di HP itu juga membutuhkan atau menggunakan langkah-langkah dalam permainan ya. Tidak cuma asal tembak di Free Fire ya, di Mobile Legends ya. Tidak cuma asal kita menembak, tidak cuma kita asal berlari ya, tetapi juga kita menggunakan langkah-langkah yang logis dalam mengerjakan sebuah game ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari adalah mengenali pengertian dari tadi pattern recognition ya, sebagai strategi memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian utama suatu objek atau masalah yang kompleks ya. Kemudian menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, belajar apa kita hari ini? Hari ini kita belajar cara menemukan pola dan membuat pola. Nah, kita bermain dulu nih. Ronde pertama lihat gambar Pak. Contoh, tepuk diam, tepuk diam, tepuk diam ya. Kita bersama-sama ronde satu dulu ya. Siap? Siap. Berdiri siap. Oke, kalau benar semangat ya. Kita ronde pertama, tepuk diam, tepuk diam, tepuk diam, tepuk diam. Ini adalah sebuah pola tepuk dan diam. Ronde kedua, tepuknya berapa kali? Dua kali ya. Bisa? Bisa. Oke, kita coba 1, 2, 3. Ronde pertama. Ronde kedua. Oke, silakan duduk. Nah, itu adalah sebuah pola bermain dalam permainan tepuk diam ya. Nah, pola selanjutnya. Ronde pertama ini gambar apa nih ya? Apel. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Apa sih? Apel. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Nah, berarti sudah ketahuan polanya akan berulang ya. Kemudian yang kedua. Jeruk, apel, pir, jeruk. Apel, pir, jeruk. Pasti kita sudah bisa menemukan sebuah pola. Nah, apa itu pattern recognition? Pattern recognition adalah pemahaman tentang pola ya. Pola adalah sesuatu yang berulang dengan cara tertentu dan teratur. Pola bisa berupa warna, bentuk, suara, gerakan atau angka. Contoh pemutaran pola dalam apa namanya kehidupan sehari-hari ya, membuat sebuah jadwal. Kemudian ada kegiatan apa tuh? Kegiatan harian ya. Bisa musim hujan membawa payung. Setiap lagu memiliki pola nada dan irama. Contohnya do re mi fa sol la si do. Itu kan juga membutuhkan pola dan irama. Tidak asal kita menyanyi. Kemudian, ayo kita berkreativitas menemukan pola dan membuat sebuah pola. Nah, ini adalah kita akan menjadi detektif pola. Bu Guru akan membagikan NKPD untuk masing-masing kelompok ya, mengerjakan detektif pola. Nanti hasil dari diskusi masing-masing kelompok ini ya akan kita presentasikan maju ke depan. Apakah kelompok 1 punya berbeda dengan kelompok 2? Apakah sama-sama bisa membuat pola yang berbeda ataukah sama? Bisa? Bisa. Oke, silakan kita mengerjakan apa namanya LKPD-nya. Oke, ketua kelompoknya boleh membimbing
mahkotanya? Dibulakan dulu, atau bulatan nanti dibuka. Biru, kuning, biru, kuning, kuning. Nah, ini gambar apa nih? Jawabannya apa? Kuning, Biru, kuning, berarti sini biru, kuning. Nah, polanya sudah tahu, jadi silakan dikasih warna. Bikin kelihatan. Ini apa? Kenapa sini? Kuning. Gantian lagi kuning. Sudah siap semua? Sudah. Perhatikan kelompok dari temannya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Kuning, biru, kuning, biru, kuning. Yang di bawah biru, kuning, biru, kuning, biru. Ya. Pola berikutnya pola buah. Apel, mangga, jeruk. Pola selanjutnya apel, mangga. Terus Mangga, yang di bawah Mangga. mangga, jeruk, stroberi, apel. Angka di sini 1, 2, 3, 4, 5. pola yang kedua. Pola kedua pola Jangan apa itu? ganjil. Ya. 11, 13, 15, 19, 21. Oke. Pola berikutnya. Pola berikutnya hijau, kuning, biru. Hijau, kuning, biru. Oke. Sip. Apa ada pertanyaan dari teman yang lain? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Tepuk salam. Jempol, 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 jempol. Salut. Oke, silakan duduk. Silakan dari kelompok 1. Ya. Menampilkan hasil diskusi kelompok 1. Pola berikut ini adalah pola bentuk. Yang pertama kuning, biru, kuning, biru, kuning, biru, kuning, biru, kuning, Biru. dan biru. Ya. Selanjutnya ada pola bentuk buah. Apel, Mangga, Mangga. mangga, jeruk, apel, mangga, Mangga. mangga, jeruk, stroberi, apel, jeruk. Lanjut ke pola angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 11, 13, 15, 19, 21. Oke, pola selanjutnya. Pola selanjutnya hijau, kuning, biru. Hijau, kuning, biru. Oke, baik. Apa ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak ada. Berarti semua dari kelompok 1 dan kelompok 2 mempunyai pola yang sama. Karena dengan pola kita bisa menentukan sebuah prediksi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk salam. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik. Di sini guru lihat semuanya sudah mengerti apa itu pola. Ya. Berarti pola itu dia memudahkan kita untuk apa? Untuk menentukan sebuah prediksi, ya, atau menentukan sebuah apa yang akan keluar nanti setelahnya. Ya tidak? Iya. Tadi kan ada pola warna, pola buah, pola angka, ya.
Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada juga pola bilangan. Nah, itu kalau pola bilangan genap dimulai dari angka 0. Bilangan genap 0, 2, bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. dan seterusnya dimulai dengan bilangan ganjil. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang masih bingung tentang pola? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya sudah paham dengan pola. Pola itu gampang ya? Bisa menentukan prediksi, bisa kita membuat sebuah keteraturan menjadi yang rapi, ya. Nah, setelah itu, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, bagaimana sih perasaan kalian hari ini mempelajari sesuatu hal yang baru tentang apa? Pola atau pattern recognition, tentang coding, tentang kecerdasan artifisial. Bagaimana perasaannya? Senang ya, karena apa? Karena ini adalah pelajaran baru. Ya tidak? Dia tidak ada di mata pelajaran yang lain. Ini adalah pelajaran baru buat kalian, sehingga kalian akan merasakan hal yang berbeda. Ya. Oke, baik. Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Silakan tulis nama dan dijawab pertanyaannya. Oke, sudah boleh kumpul di depan. Silakan maju ke depan, kumpul soalnya. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, siap ya. Sudah paham dengan apa itu pola? Sudah. Tadi ronde pertama tepuk dia masih ingat? Masih. Coba ronde pertama. Tepuk kedua, ronde kedua. Ronde pertama. Ronde kedua. Oke, baik. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena jam sudah menunjukkan waktu istirahat. Jadi kita kembali masuk kelas pada saat nanti lonceng masuk ke kelas. Terima kasih. Dadah.